Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatan yang sangat amat luar biasa, wabil khusus nikmat iman yang telah Allah tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, meringankan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan ibadah salat Jumat bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib mengajak, mengingatkan, utamanya kepada diri pribadi khatib, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata ikhlas, ikhlas dari luluh hati yang paling dalam untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, anugerah, maghfirah yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah turunkan kepada kita. Namun rasanya tak sesuai, tak sebanding dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala ni'matullah la tuhsuha. Salawatu lillahi salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dipandang layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihimpun bersama mereka dalam satu khalifah panjang yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sedikit tentang datangnya bulan Maulid, dan saat ini kita berada di penghujung bulan Syawal, artinya bulan Maulid atau Rabiul Awal insyaallah akan segera datang bertemu dengan kita. Pada saat ini hikmah yang penting daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita mengenal lebih jauh lagi untuk lebih maksimal dan lebih mencintai lagi baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi sangat amat disayangkan, luapan kecintaan kita yang agung ini justru
datang hanya pada bulan Maulid saja. Sementara pembuktian kita dalam mencintai Nabi Muhammad SAW jauh sekali dari harapan, meski hanya 1/10 saja. Sangat sulit bagi kita untuk mencontoh akhlak beliau, perbuatan beliau. Beliau yang telah mencontohkan kita akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Luapan rasa gembira kita dalam mencintai baginda Nabi Allah Muhammad SAW terkadang justru hanya terjadi 1 tahun 1 kali, tepatnya hanya di bulan Maulid saja. Sementara untuk bisa dikatakan cinta harus sama antara hati, ucapan, dan perbuatan kita. Seandainya hati kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, sudah jelas lisan kita selalu istiqomah berselawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan Nabi sudah jelas kita bersegera dan ikhlas untuk melaksanakannya. Apa yang dilarang oleh Nabi sudah jelas segera kita untuk meninggalkannya, agar cinta kita tidak hanya sampai di tenggorokan neraka. Bukankah cinta tanpa pembuktian itu adalah cinta yang hampa? Ma'asyiral muslimin sedang cuma rahimahullah. Cinta itu bukan hanya di mulut, tetapi harus dibuktikan dengan sikap kita, tindak tanduk kita, menunjukkan bahwa kita sangat mencintai baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku benar-benar cinta kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ia dituntut harus mengerjakan segala sunnah-sunnahnya sebagai bukti bahwasanya dia benar-benar mencintai baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis menyatakan, barang siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku, berarti dia benar-benar mencintai. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin semua rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Semua kita tahu bahwa akhlak baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah al-Qur'an. Yang terakhir adalah ikut serta mencontoh sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. Di antara sifat-sifat itu yang pertama adalah sifat sidik, amanah, fatonah, dan takdir. Sidik artinya selalu benar dalam keyakinan, dalam ucapan, bahkan dalam perbuatan kita. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan mengamalkan sifat sidik saja, maka kita tidak pernah lagi untuk berbohong, tidak pernah lagi untuk berdusta, bahkan untuk menipu orang lain. Selanjutnya sifat amanah. Seandainya kita amalkan sifat ini, sudah tentu apa yang telah diamanahkan oleh Allah, yang diamanahkan oleh orang tua kita, yang diamanahkan oleh rakyat, yang diamanahkan oleh pimpinan kita, sudah tentu kita kerjakan dengan setulus hati kita, tanpa mengeluh, tanpa hianat. Kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Sampaikanlah walau itu pahit kenyataannya. Ma'asyiral muslimin sedang cuma rahimahullah. Sifat yang ketiga adalah tabligh. Bahwasanya tabligh yaitu fatonah atau cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, angan-angan dan lupa akan kematian. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, pernah berkata bahwasannya, bersama 10 orang aku menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu seorang di antara kami bertanya, siapa orang yang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah?
Faqala kata Rasulullah, aksaruhum zikir maut, yakni orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah tergolong orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimahullah. Akhirnya, mari bersama-sama kita tanamkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar lisan kita. Kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Allah selalu menguatkan iman kita sehingga akhirnya nanti kita bertemu di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur